Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pratama Arhan bek andalan timnas Indonesia secara resmi dilepas oleh Suwon FC pada 1 Januari 2025. Keputusan ini diduga terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait masa depan sang pemain. Arhan yang awalnya bergabung dengan harapan mendapatkan menit bermain yang cukup di klub asal Korea Selatan ini justru hanya diturunkan selama 4 menit dalam 1 tahun penuh. Situasi tersebut membuat Arhan mantap untuk tidak memperpanjang kontraknya karena ia merasa waktu bermain yang minim hanya akan menghambat perkembangannya sebagai seorang pemain profesional. Keputusan Arhan untuk meninggalkan Suwon FC sebab kurangnya menit bermain itu lantas memunculkan teori liar. Salah satu teori bahkan mengatakan bahwa bergabungnya Arhan di klub-klub luar negeri selama ini mungkin hanya dimanfaatkan sebagai alat marketing untuk menarik minat masyarakat Indonesia. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat Arhan sendiri sebenarnya adalah pemain yang berbakat. Ia bahkan pernah meraih penghargaan pemain muda terbaik berkat penampilan luar biasanya bersama PSIS Semarang. Dengan serangkaian prestasi yang sudah terlihat, itu seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan lebih besar. Dan bukan hanya dijadikan sebagai alat pemasaran. Lantas bagaimana sebenarnya perjalanan karir Pratama Arhan? Kemana ia akan pergi setelah dilepas Suwon FC? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pratama Arhan adalah nama yang tentunya sudah tak asing lagi di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Pemain bertahan yang lahir di Blora ini berhasil membuat banyak orang kagum lewat aksi-aksinya di lapangan hijau. Arhan jadi satu-satunya pemain muda yang diandalkan Sintayong dalam membangun timnas Indonesia. Dengan kemampuan defensif yang solid dan naluri menyerang yang tajam, Arhan selalu jadi pilihan utama di posisi bek kanan. Perjalanan Arhan dimulai di PSIS Semarang pada tahun 2020. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah mampu bersaing dengan pemain senior lainnya. Debutnya di Piala Menpora 2021 jadi salah satu titik awal karirnya yang cemerlang. Di turnamen ini Arhan berhasil mencetak beberapa gol penting. Bahkan salah satunya adalah gol spektakuler dari tendangan bebas yang disebut-sebut sebagai salah satu gol terbaik saat itu. Prestasi gemilang Arhan di awal debutnya tentu langsung membuat namanya melejit di kancah sepak bola nasional. Selain jadi bek andalan PSIS Semarang, Arhan juga mulai mencuri perhatian di level internasional. Dia terpilih memperkuat timnas senior di Piala AFF tahun 2020. Berlaga melawan tim rival, Arhan tak mau mengecewakan pendukung Garuda. Ia langsung mencetak gol penting di menit ke-50 yang jadi salah satu momen paling berkesan baginya sepanjang perjalanan karir. Gol Pratama Arhan pun langsung membuat Indonesia akhirnya menang 4-1 atas Malaysia. Sejak saat itu nama Arhan makin bersinar di mata publik. Bukan cuma prestasi tim, Arhan juga punya penghargaan individu yang tak kalah keren. Setelah penampilannya yang luar biasa di Piala Menpora, dia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik saat itu. Hal ini membuktikan kalau dia memang punya potensi yang besar. Dengan segudang pencapaian ini, wajar saja kalau rasanya Arhan mulai dilirik oleh klub luar negeri yang pengen nambah kekuatan timnya. Setelah penampilan luar biasanya di Piala AFF 2020, Arhan resmi direkrut oleh Tokyo Verdy, klub dari kasta kedua Liga Jepang. Di atas kertas, ini jadi kesempatan emas buat dia berkembang lebih jauh dan merasakan atmosfer sepak bola luar negeri. Sayangnya kenyataannya tidak seindah harapan. Selama 2 tahun berada di Tokyo Verdy, Arhan cuma mendapat 255 menit bermain dalam 4 pertandingan.
Jumlah ini jelas tidak cukup untuk menambah pengalaman atau mengembangkan skill miliknya. Beberapa pihak mulai mempertanyakan niat Tokyo Verde merekrut Arhan. Bahkan sempat ada teori yang menyebut kalau dia cuma dijadikan alat marketing untuk menarik perhatian fans sepak bola Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan sikap masyarakat Indonesia yang dikenal punya basis fans sepak bola yang besar dan loyal. Namun memanfaatkan pemain seperti ini tentu membuat beberapa orang kecewa. Pasalnya mereka merasa Arhan tidak dimanfaatkan sesuai potensinya. Minimnya menit bermain jelas mempengaruhi performa dan perkembangan Arhan. Ketika pemain seusianya dapat pengalaman bertanding yang banyak, Arhan malah terhambat. Banyak yang berharap Tokyo Verde akan memberi lebih banyak kesempatan buat dia. Tapi sayangnya hal itu tidak pernah terwujud. Meski begitu, Arhan tetap menunjukkan profesionalitas dan dedikasinya selama berada di Jepang. Situasi ini jadi pelajaran penting buat Arhan dan pemain muda Indonesia lainnya. Bermain di luar negeri memang jadi impian banyak pemain, tapi tanpa kesempatan yang cukup, itu malah bisa jadi bumerang yang merugikan. Eksploitasi pemain hanya untuk kepentingan bisnis harusnya bisa dimanfaatkan, supaya pemain muda punya peluang untuk berkembang sesuai potensinya. Setelah merasa cukup lama dan tidak berkembang di Tokyo Verde, Arhan akhirnya memutuskan untuk hengkang. Di awal tahun 2024, dia menerima tawaran dari Suwon FC, klub asal Korea Selatan. Arhan yang terlanjur kecewa dengan klub sebelumnya berharap ini jadi awal baru buat perjalanan karirnya. Tapi kenyataannya justru lebih buruk. Selama 1 tahun berada di Suwon FC, dia cuma dimainkan 2 kali dengan total waktu bermain sebanyak 4 menit. Situasi ini membuat banyak orang kaget sekaligus kecewa. Arhan pun mulai kehilangan harapan. Dia merasa bahwa bermain dengan menit yang sangat minim tidak akan membantu dia meningkatkan skill. Keputusan untuk meninggalkan Suwon FC jadi langkah yang cukup berani karena dia tak mau terjebak di situasi yang sama seperti di Tokyo Verde. Arhan sadar karir seorang pemain sepak bola tidak panjang, jadi waktu yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ketika banyak yang kecewa dengan situasi ini, Arhan tetap bersikap tenang. Dia tidak terlalu banyak bicara soal kekecewaannya di media. Tapi dari keputusannya terlihat jelas kalau dia tidak mau terus jadi anak tiri di klub luar negeri. Sikap tegas ini patut diapresiasi karena menunjukkan kalau Arhan lebih mementingkan perkembangan karirnya daripada sekedar nama besar. Pengalaman di Suwon FC makin membuktikan kalau tidak semua klub di luar negeri adalah tempat yang tepat untuk pemain muda Indonesia. Fans pun mulai mempertanyakan apakah Arhan harus terus mencoba peruntungan di luar negeri atau balik ke Indonesia untuk mengembalikan performa terbaiknya. Setelah menolak memperpanjang kontrak dengan Suwon FC, masa depan Pratama Arhan masih jadi tanda tanya besar. Banyak rumor yang beredar soal langkah berikutnya. Ada yang bilang dia bakal balik ke Liga Indonesia. Sementara yang lain yakin dia masih punya peluang main di luar negeri. Spekulasi ini terus jadi bahan diskusi di kalangan fans dan media. Dari pernyataan ayah mertuanya, Andre Rosiade, sempat terungkap bahwa Arhan punya beberapa opsi. Andre menyebutkan kemungkinan Arhan bermain di Eropa, pindah ke klub lain di Korea Selatan, atau bahkan kembali ke Jepang. Meski begitu, Andre juga menegaskan kalau keputusan sepenuhnya ada di tangan Arhan. Hal ini menunjukkan bahwa karir Arhan masih sangat fleksibel dan bergantung pada peluang yang ada. Seluruh keputusan ada di tangan Arhan. Ada beberapa skenario. Apakah tetap bertahan di Suwon FC? Saya dengar dari Arhan, apakah akan berangkat ke Eropa atau pindah ke klub di Korea Selatan? Dari Jepang juga ada yang memberikan penawaran. Yang jelas Arhan tidak pulang ke Indonesia. Menurut saya Arhan jauh lebih berkembang jika bermain di luar negeri. Ujar Andre kepada wartawan 26 Agustus 2024. Namun mengingat pendapat Andre itu disampaikan tahun lalu, banyak yang mempertanyakan relevansinya sekarang. Ada beberapa rumor juga yang bahkan mengatakan Arhan mungkin bergabung dengan klub Semen Padang, klub yang punya kaitan erat dengan keluarga mertuanya. Meski begitu belum ada konfirmasi resmi soal hal ini. Fans hanya bisa menunggu kabar terbaru sambil terus mendukung perjalanan karirnya. Apapun keputusan yang diambil, fans berharap Arhan bisa menemukan tempat yang tepat untuk mengembangkan dirinya. Dengan bakat dan kerja keras yang dimilikinya, dia pasti bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya.
Semoga di masa depan Arhan terus mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Sekian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perjalanan karir Pratama Arhan dari mulai PSIS Semarang sampai Suwon FC. Bagaimana menurut kalian? Setelah pergi dari Suwon FC, apakah Arhan harus kembali ke Indonesia atau tetap bermain di luar negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.